Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Oh iya, teman-teman masih inget nggak nama ibu siapa? Nah, mungkin teman-teman di sini udah lupa nih nama ibu siapa. Jadi ibu perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama ibu Rahma Asidkia Sepi, ibu mahasiswa BKUNY 2019. Nah, di audio ini Ibu akan menjelaskan pemahaman mengenai gaya belajar. Nah, teman-teman pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa udah baca buku tapi teman-teman nggak ingat. Terus ketika guru menjelaskan materi, teman-teman tuh nggak ngerti apa sih yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan teman-teman juga sering nih misal kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Kira-kira itu kenapa ya? Dan apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman mengalami permasalahan seperti itu? Nah, sebelum lanjut lagi, Ibu ada fakta penelitian nih yang berkaitan dengan kenapa sih kesulitan dalam memahami pelajaran. Pasti kalau teman-teman udah baca e-bookletnya, inget deh fakta penelitiannya apa. Nah, biar makin jelas, Ibu kasih tahu lagi deh fakta penelitiannya. Jadi, ada fakta penelitian yang dilakukan oleh Musrofi dan menghasilkan penelitian yang mengatakan salah satu faktor kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik di sekolah penyebabnya adalah gaya belajar guru yang tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi, gini teman-teman maksudnya, faktor kesulitan yang terjadi di sekolah yang dialami oleh siswa itu penyebabnya gaya mengajarnya guru itu nggak sesuai dengan gaya belajar peserta didik di sekolah. Bahkan dalam penelitian ini disebutkan hanya 30% peserta didik yang berhasil mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena apa? Karena yang 30% ini memiliki gaya belajar yang sesuai dengan gaya mengajar yang diterapkan oleh guru di kelas. Nah, sisanya berapa dari 30%? Sebanyak 70% itu mengalami kesulitan belajar di kelas karena gaya mengajar guru di kelas tidak sesuai dengan gaya belajar siswa yang lain. Wah, ternyata salah satu faktor kesulitan belajar di sekolah itu penyebabnya adalah gaya belajar siswa yang tidak sesuai dengan gaya mengajar guru di sekolah. Nah, dari fakta penelitian tadi, teman-teman kira-kira tahu nggak ya apa sih itu gaya belajar? Nah, teman-teman pasti kalau udah baca e-bookletnya, teman-teman ingat apa sih itu gaya belajar. Nah, sebelum ke definisi tentang gaya belajar, teman-teman harus tahu dulu apa sih definisi dari belajar itu. Yap, betul sekali. Di e-booklet ada mengenai definisi belajar. Nah, definisi belajar itu adalah proses kegiatan yang dilakukan secara optimal dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, itu definisi belajar secara umum. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke pembahasan yang paling penting. Apa itu? Yap, betul sekali. Kita akan membahas mengenai pengertian dari gaya belajar. Nah, gaya belajar itu apa sih, Bu? Nah, gaya belajar menurut Deporter dan Henarki itu adalah kombinasi bagaimana kamu menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Atau lebih gampangnya, itu gaya belajar adalah cara yang kamu sukai. Cara yang lebih kamu sukai dalam proses mempelajari sesuatu, dalam proses belajar gitu. Nah, gaya belajar ini itu juga
cara yang memudahkan teman-teman dalam menyerap, mengatur, mengolah informasi yang teman-teman terima gitu. Nah, sebagai contoh nih, seorang guru menugaskan nih kepada siswa untuk mempelajari bagaimana makhluk hidup bernafas. Nah, ada seorang anak yang lebih mudah menangkap materinya itu cukup memperhatikan penjelasan dari gambar yang disajikan oleh guru. Nah, itu ada yang pertama. Ada siswa yang pertama. Nah, sementara siswa yang lain itu lebih memahami dengan menjelaskan secara detail penjelasan dari gurunya daripada memperhatikan gambar-gambar yang dibuat oleh gurunya. Lalu, sebagian siswa yang lain itu lebih senang memperagakan secara langsung bagaimana sih proses bernafas yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, itu contoh dari pengertian gaya belajar. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui tentang gaya belajar? Karena ketika kamu memilih gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik dan minat kamu, itu akan memberikan hasil yang lebih memuaskan dalam proses pembelajaran. Contohnya, ketika kamu belajar dengan mengikuti keinginan atau cara belajar yang kamu sukai, pasti kamu akan belajarnya dengan penuh semangat, senang hati, dan tidak merasa terpaksa. Nah, sebaliknya, ketika kamu belajar dengan cara yang tidak kamu sukai, maka tidak menutup kemungkinan kamu akan lebih sulit dalam menyerap informasi yang berdampaknya apa? Dampaknya terhambatnya proses belajar, dan teman-teman juga pasti ngerasa kurang konsentrasi karena teman-teman nggak nyaman sama cara belajar teman-teman. Nah, hal itu akan menjadikan teman-teman itu kehilangan motivasi belajar yang dapat berdampak pada hasil belajar yang tidak maksimal gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk memahami mengenai gaya belajar itu, karena teman-teman juga bisa meningkatkan nih efektivitas pembelajaran. Teman-teman bisa ketika teman-teman paham sama gaya belajar teman-teman sendiri, teman-teman tuh bisa mengoptimalkan cara belajarnya teman-teman gitu, sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya, dan teman-teman juga bisa memaksimalkan potensi pembelajarannya. Terus teman-teman juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Maksudnya, ketika teman-teman paham gaya belajarnya, itu teman-teman merasa lebih percaya diri dalam proses cara belajarnya. Nah, itu menimbulkan teman-teman ini termotivasi dan tertarik gitu ya untuk mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. Nah, untuk tipe gaya belajar itu ada 3 teman-teman. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, untuk gaya belajar visual itu maksudnya kayak gimana, Ibu? Nah, untuk gaya belajar visual ini cara belajarnya ini lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan. Nah, apa contohnya? Alat indera penglihatan? Mata, betul. Jadi, siswa dengan gaya belajar visual ini lebih menyerap informasinya ini menggunakan alat indera penglihatan gitu. Jadi, lebih senang ketika melihat sendiri, materinya gitu. Itu untuk gaya belajar visual. Jadi alat indera penglihatannya itu dijadikan alat yang utama dalam menyerap informasi. Dan visual itu teman-teman harus ingat ya, itu yang cara belajar itu menggunakan alat indera penglihatan. Nah, untuk gaya belajar auditori ini yang menggunakan telinga.
Jadi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori ini menggunakan telinga sebagai alat dalam menyerap informasi atau pesan yang diterima gitu. Jadi siswa yang auditorial ini lebih senang apabila informasinya itu langsung didengar dari pengirim informasi. Jadi kalau auditori itu lebih senang ketika mendapatkan informasinya itu lewat telinga. Kalau yang visual itu lewat indera penglihatan atau mata. Nah, yang tipe ketiga ini ada kinestetik. Ini kalau gaya belajar kinestetik ini gaya belajar yang menekankan pada praktik langsung materi yang sedang dipelajari. Nah, jadi individu atau siswa kinestetik ini itu lebih senang ketika dibiarkan mencoba sendiri atau praktek langsung, dan lebih senang juga banyak gerak. Nah, ini gaya belajar kinestetik. Nah, setelah teman-teman tahu nih perbedaan dari tipe gaya belajar, teman-teman juga harus tahu ciri siswa pada setiap gaya belajarnya itu seperti apa. Nah, Ibu jelasin satu-satu ya. Jadi, ciri siswa atau ciri individu dengan tipe gaya belajar visual itu adalah cirinya itu rapi, teratur, teliti. Terus ketika berbicara itu cenderung lebih cepat dari yang biasanya gitu. Dari tempo gaya bicara yang biasanya gitu. Terus juga biasanya tuh nggak terganggu oleh keributan. Nah, terus cirinya itu juga lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Terus juga lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan. Terus pembaca cepat dan tekun. Terus sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi dia tuh siswa yang visual ini tuh kurang pandai dalam memilih kata-kata. Jadi dia tuh tahu nih apa yang harus dia omongin gitu ya, tapi dia tuh nggak tahu cara nyusun kata-katanya itu tuh gimana. Nah, ini ciri siswa atau individu dengan tipe gaya belajar dengan gaya belajar visual. Nah, terus kesulitan dalam mengingat apa yang didengar daripada melihat tulisan. Jadi ketika orang menyampaikan pesan gitu ya melalui lisan, kayak minta tolong buat ini. Nah, untuk tipe gaya belajar visual ini sulit nih ketika untuk mengingat yang dibicarakan. Dia lebih kuat ingatannya itu ketika dia lihat tulisan. Contoh, ketika mungkin dia lihat apa yang harus dikerjakan, terus lewat tulisan, terus mungkin ngelihat maps langsung, lihat peta langsung. Nah, dia tuh lebih ingat ketika ada visualnya, ada yang harus dia lihat gitu. Nah, kalau ciri siswa dengan tipe gaya belajar auditori itu yang pertama suka ngomong sendiri gitu ya, atau berbicara kepada diri sendiri saat melakukan sesuatu. Contohnya ketika baca tuh itu tuh suka komat kamit gitu. Jadi dia lebih masuk bacanya itu sambil dibaca gitu, nggak yang kayak diem. Kalau baca tuh nggak yang diem kayak gitu, dia lebih suka komat kamit gitu, jadi kedengeran suara kecil aja sama telinganya sendiri gitu. Nah, kalau yang auditori itu terganggu oleh keributan karena alat utama yang digunakan dalam menyerap informasi, dalam menerima informasinya itu kan telinga gitu. Jadi kalau misalnya ada keributan itu mudah terganggu. Terus juga senang membaca keras ya. Terus juga senang mendengarkan. Terus merasa kesulitan untuk menulis, tapi dia hebat gitu ya dalam hal bercerita. Nah, terus juga belajarnya itu dengan mendengarkan dan mengingat apa yang
didiskusikan daripada dilihat. Jadi dia lebih ingetnya itu apa sih yang diomongin, apa sih yang didiskusiin daripada yang dilihat gitu. Nah, pasti dia senangnya ngobrol, berbicara, berdiskusi, terus juga dia senang gitu untuk menjelaskan sesuatu dengan panjang dan lebar gitu. Itu ciri siswa atau individu dengan tipe gaya belajar auditori. Nah, yang ketiga, ini ada ciri siswa dengan tipe gaya belajar kinestetik. Nah, kalau kinestetik itu biasanya berbicaranya perlahan. Jadi dia misal nih di kelas itu aktif gitu ya, mondar-mandir kemana-mana gitu ya, suka main. Tapi ketika misalnya ditunjuk ke depan atau misalnya disuruh untuk menjelaskan sesuatu, itu biasanya suaranya kecil gitu karena dia lebih aktif gerakan gitu. Nah, terus juga sulit ketika harus mengingat peta gitu, kecuali dia sendiri tuh udah pernah ada di tempat tersebut gitu. Terus ketika membaca, dia tuh suka menggunakan jarinya sebagai petunjuk. Nah, ciri yang paling penting ini juga ada, dia itu nggak bisa nih duduk diem lama-lama gitu, dalam waktu yang lama tuh nggak bisa gitu. Jadi makanya kalau di kelas itu cenderung aktif karena dia nggak nyaman kalau harus duduk rapih terus formal, harus mendengarkan. Nah, itu nggak nyaman gitu. Dan ciri yang terakhirnya ini kemungkinannya itu tulisannya juga kurang rapih gitu, atau kayak kurang rapih ya gitu. Nah, itu ciri siswa dengan tipe gaya belajar sesuai dengan tipe gaya belajarnya masing-masing. Nah, selanjutnya gimana sih strategi belajar agar lebih efektif sesuai dengan tipe gaya belajarnya? Yuk kita kupas satu persatu nih strategi atau cara belajarnya anak dengan gaya belajar tipe gaya belajarnya. Strategi atau cara belajar anak dengan gaya belajar visual itu yang pertama yang perbanyak baca buku, itu yang mengandung ilustrasi atau gambar yang berwarna. Terus juga perbanyak menggunakan materi-materi ya seperti gambar-gambar, diagram, peta gitu. Dan ketika belajar itu menggunakan stabilo untuk meng-highlight gitu, untuk menggarisbawahi bagian-bagian yang penting dari buku tersebut gitu. Terus memperhatikan nih strategi belajarnya ya, penerangan tempat belajar, karena tipe visual ini tuh sangat dominan gitu ya, menggunakan indera penglihatan gitu. Dan pastikan buku catatannya lengkap gitu, karena kamu yang gaya belajar visual itu belajarnya dari bahan tertulis seperti catatan gitu. Terus juga bisa catat kembali nih bahan pelajaran atau buat rangkuman sendiri gitu. Dan belajar menggunakan teknik mind mapping. Nah, untuk strategi atau cara belajar anak auditori ini bisa berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan diskusi. Di sekolah itu misal ada diskusi, nah teman-teman bisa aktif gitu ya, banyak bertanya, banyak berdiskusi dengan teman, karena hal itu bisa membantu teman-teman untuk mengingat pelajaran atau informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Terus membaca materi pelajarannya itu dengan keras gitu. Tadi ya mungkin dengan komat kamit. Terus juga bisa menggunakan audio tambahan seperti YouTube atau podcast yang sesuai dengan materi pelajaran, dan bisa mendengarkannya sebelum tidur. Terus juga itu sering bertanya di kelas. Terus hindari polusi suara gitu ya, karena hal ini tuh akan mengganggu konsentrasi belajar dari anak tipe gaya belajar auditori gitu. Contohnya ketika mungkin ada suara-suara gitu ya, kayak kendaraan. Nah, itu tuh juga bisa
mengganggu konsentrasi belajar. Ketika kelas ribut, itu juga bisa mengganggu konsentrasi belajar anak dengan tipe gaya belajar auditori. Nah, untuk strategi atau cara belajar anak gaya belajar kinestetik ini ada perbanyak praktek gitu ya. Terus juga ketika belajar itu nggak harus duduk formal gitu, tapi duduk dalam posisi yang nyaman gitu. Terus juga bisa menghafal sesuatunya itu dengan gerakan atau sambil berjalan-jalan atau mondar-mandir gitu. Terus untuk anak kinestetik ini jangan paksakan belajar lama-lama gitu ya, sampai berjam-jam, karena hal ini tuh akan membuat konsentrasi belajarnya juga lebih nggak fokus gitu ya, dan nggak akan konsentrasi gitu. Terus juga ketika belajar itu boleh sambil ngunyah permen karet gitu. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan bagi kamu dengan tipe gaya belajar tertentu? Nah, sekarang ini kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan tipe gaya belajar visual. Nah, untuk gaya belajar visual ini kelebihannya itu lebih mudah gitu ya dalam mengenali wajah, ekspresi, gestur gitu, dan lebih fokus juga pada gambar-gambar, grafik gitu, yang dan sebagainya gitu, yang dapat membangun konsep gitu ya berdasarkan apa yang dilihat. Nah, bagi kamu yang memiliki gaya belajar visual, itu kekurangan yang sering dihadapi adalah kesulitan belajar apabila tidak tersedianya media atau alat peraga visual gitu yang dapat membantu untuk belajar atau menyerap informasi. Jadi ketika di kelas, misal ibunya nggak bawa buku, atau misalnya ibunya hanya menerangkan lewat hanya metodenya ceramah, nah ini kesulitan nih gitu dalam memahami pembelajaran. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan bagi kamu tipe belajar gaya auditori itu, kelebihannya dapat menyimpan informasi itu tanpa harus melihat dalam bentuk teks atau gambar gitu. Jadi lewat lisan atau lewat perkataan itu bisa lebih mudah diterima. Nah, kekurangan tipe gaya belajar auditori ini kesulitan kalau informasinya itu nggak disampaikan secara verbal gitu, tapi disajikannya hanya bentuk gambar atau teks. Jadi kebalikan ya dari tadi visual gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan gaya belajar kinestetik ini, karena gaya belajar kinestetik ini lebih banyak menggunakan anggota badan gitu ya, anggota gerak untuk belajar, lebih mudah gitu mempelajari apa yang dipraktekkan dan mempraktekkan apa yang dipelajari itu melalui bukti-bukti empiris gitu ya, yang bukti-bukti nyata gitu, yang dapat menguatkan pemahaman kamu. Nah, kekurangannya apa? Kalau misalnya lingkungan gitu dan medianya nggak tersedia, ini bakalan kesulitan gitu, karena kebutuhan kinestetik ini tuh kan gerak gitu ya. Jadi misal nih ketika teman-teman di kelas cuman boleh duduk gitu ya, duduk lama harus diem, nah teman-teman tuh bakalan sangat kesulitan sekali gitu, dan membuat teman-teman itu tidak nyaman gitu, sehingga proses pembelajarannya juga dapat terkendala gitu. Itu kekurangan dari tipe gaya belajar kinestetik. Nah, mungkin itu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau teman-teman masih pengen ngulang lagi, tapi teman-teman ngulangnya pengen yang versi lain, nanti Ibu sediakan video yang teman-teman bisa akses di e-booklet. Terima kasih teman-teman sudah membersamai Ibu dan selalu setia mendengarkan Ibu. Ibu tutup ya, semoga setelah ini teman-teman bisa memahami gaya belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.